Ya, Vivato. Lanjut. Baik, Pak. Dari eliminasi rugi penjualan, Pak. Ya, gimana jurnalnya? Eh, itu kan yang dijual equipment ya, peralatan, Pak. Kabarnya equipment Equipment di debit atau di kredit? di debit, Pak. Debit, equipment. Itu Terus? 20 jadi 200. Berapa? Berarti loss on sale, Pak, of equipment, Pak. Gimana? Equipmentnya berapa atau langsung akun loss on? Kalau apanya, Pak, 20 juta, Pak. Dari 220 kurang 2. Equipment di debit 20 juta. Iya, Betul. Pak. Iya, Pak. Ini ya. Terus ini debit. Iya, Satu Pak. lagi. Lawannya Baru kreditnya pada loss on sale of equipment, Pak. loss on sale. Jumlahnya 20 juta, Pak. 200. sama ya. Oke. Ya, Pak. Apalagi? Baru eliminasi Hmm. depresiasi, Pak. Eliminasi depresiasi. Gimana jurnalnya? Depreciation expense pada accumulated depreciation. Depresiasinya di debit. Ya, Pak. Depreciation expense-nya di debit. Kreditnya? Accumulated depreciation. Nah, ini jumlahnya berapa? 20 juta bagi 5 juta, Pak. Dari mana 5 juta? Dari 220 juta tadi kan dikurang 200 juta, Pak, dibagi 4. Dibagi 4. Jadi Ya, 20 Pak. bagi 4 ini. Ya, Pak. 4 itu umurnya ya, sisanya ya. Ya, Ini Pak. ya, atas ini ya. Ya, 5 Pak. juta. Ada Ya, lagi nggak, Ki Carlo nih? Selain ini jurnalnya. Kalau berdasarkan keterangan soal aja ya. nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya, oke, nggak ada ya, benar ya, nggak ada. Karena di sini tidak diminta untuk mencari NCI. Nanti kalau kalian diminta NCI di sini ada nggak ya? Kita lihat. Oh, di soal nomor 6. Nanti kita akan bikin NCI. Oke ya, ini benar ya. Yang lain nanti silahkan untuk dipahami. Ini untuk jurnal eliminasi apabila transaksi intercompany-nya itu adalah terjadi loss ya, dan kemudian dia upstream. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk upstream, downstream ya, kemudian metode equity atau cost, kalau kita membuat jurnal eliminasi di tahun terjadinya transaksi, itu jurnalnya sama persis ya, tidak ada beda sedikit pun. Ya, jadi seperti ini. Apapun. Baru yang kedua, tahun 2019. Ini beda ya. Silahkan nomor 18 ya. Yang jurnal eliminasi 2018. Muhammad siapa nih nomor 18? Muhammad Naufal ya, silakan Naufal. Ya, Pak. Jurnal eliminasi 2019. Yang pertama jurnalnya di debit itu ada equipment 120 juta tadi. Berapa Naufal? 20 juta. 20 ini ya, pakai yang ini ya. Nah, terus apa lagi? Terus kreditnya investment in S, terus NCI sama akumulasi depresiasi. Investment in S di kredit. Iya, Pak. In S, terus apa lagi? NCI, Pak. NCI apa? Expense. Non-controlling interest. Ya, itu kan NCI ada NCI expense sama NCI equity. Ini NCI apa nih? NCI yang mana? Equity ya. Kalau NCI equity-nya atau terus semua. Satu lagi apa tadi? Investment in S, NCI equity sama? Nah, bawahnya akumulasi depreciation. Silakan jumlahnya sekarang berapa masing-masing? Yang mana dulu yang mau diisi? Investment atau NCI atau akumulasi? Yang gampang dulu, yang langsung ketemu apa? Yang akumulasi depresiasi. Nah, ini berapa? 5 juta. 5 juta ya? Ya, yang tadi. Ini ya? Ya, Pak. Terus NCI-nya berapa? Itu kan 25% dikali 25%. Dikali berapa? 3/4 kali 3/4.
kali 20 juta. 3/4 kali 30 juta. 20 juta. 3/4 itu dari mana? Maksudnya apa? 75%-nya dari 20 juta ya Pak. Iya. Yang milik. Ya, kayaknya kamu dari sini ya. Kali apa? Kali 20 juta gitu ya? Ya Pak. Gitu ya. Ini kan juga bisa, langsung aja. Ini kan sisanya kan, 25% kali berapa? 20 kurangin 5, ya kan? Kali 15. Ya kan? Bisa juga kayak gitu. 3/4 itu maksudnya sisanya kan. Satu Ya, lagi apa? Investment in S-nya berapa? Investment in S 3/4. 3/4. 3/4 lagi. 3/4 kali Kali 20 itu. 20 juta, terus Kali 75%-nya lagi. kali 75% ya. Kepemilikan P atas S. 11. Benar 11 ya. Saya coba nilai. 20, oke. Apalagi Noval ini jurnal selain ini. Sama eliminasi depresiasinya. Nah, gimana jurnalnya? Sama kayak di atas tadi, depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar 5 juta. Ini ya, ini nggak berubah ya, seperti ini ya, 5 juta ya. Ya. Oke, seperti itu. Baik, ini benar jawabannya ya. Penjelasan sedikit dari saya, ya ini karena kita menggunakan metode ekuitas, ya makanya di sini kita menggunakan investment in S, ya. Investment in S. Ya. Kalau mau cari kenapa investment in S itu alasannya dari jurnal sebelumnya. Maksudnya jurnal pada saat jurnal transaksi pada saat P akan mencatat income from S gitu ya. Dalam pencatat income from S kan memengaruhi investment in S. Makanya investment in S itu nanti akan dikoreksi lagi di dalam jurnal eliminasi, dikoreksi sebesar 11. Salah satunya seperti ini. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Aman ya? Aman? Oke, ya bisa dilanjutkan ya. Jadi ini jawabannya untuk yang nomor 4 dengan menggunakan metode equity dan asumsi peralatan masih digunakan ya. Silahkan kalian ini polanya kayak gini ya. Kalau masih agak sulit untuk memahami secara substantif ya, maka ya sudah lihat polanya saja. Ntar lama-lama pasti akan paham. Apalagi kalau kalian juga ikut aktif ya dalam misalkan ada teman yang bertanya menjelaskan itu sebenarnya sarana untuk belajar juga gitu ya. Itu yang saya alami. Jadi ketika saya ngajar tuh saya pahamnya pas ngajar gitu ya. Kalau dulu nggak paham juga, cuma ya kan berdasarkan penelitian kan kayak gitu ya kalau orang belajar ya. Orang menuntut ilmu itu kalau dia mendengar, seingat saya, itu baru terserap ilmunya 20% kalau nggak salah, kalau mendengar. Kemudian kalau dia latih, nambah lagi ya pemahamannya ya, tingkat pemahaman terhadap materi atau ilmu yang sedang dia pelajari nambah kalau nggak salah ya itu pokoknya ada gradasinya seperti itu. Nambah 30% ya kalau nggak salah ya, atau nambah 20%, naik dikit ketika dia latihan sendiri. Ketika dia mengajarkan ya, ketika dia menjelaskan itu makin tambah lagi pemahamannya seperti itu. Silahkan kalau ingin mencoba ya, ada tentir-tentir dan lain sebagainya. Kita lanjutin nomor berapa sekarang? Nomor ini, nomor 5. Pindahin ke bawah dulu. Nah, ya, nomor 5. Ini nomor 5 ya. Yang atas nomor 4. Saya baca dulu ya nomor 5. Siap-siap nanti yang seperti tadi saya minta untuk menjawab. P memperoleh kendali atas S 90%, ya, memiliki saham S 90%. Pada awal Januari 2017, mirip-mirip ya. Kemudian pada tanggal 3 April 2018, P menjual peralatan kepada S. Ini berarti downstream, yang atas itu upstream. Dengan harga 400 juta. P jual equipment ya ke S, harganya berapa tadi? 400 juta ya, 400 juta. Peralatan tersebut diestimasi umurnya masih berapa tuh? 5 tahun ya, 5 tahun.
Kemudian kita lihat pada saat penjualan book value-nya 320. Book value peralatan tersebut 320. Ya. Berarti ini ada gain ya. Coba berapa gainnya? Gain apa loss? Hernan coba. Hernan? Ini muncul apa di sini nih kalau jual seperti ini? Halo? Ya. Atau Fadlan coba, Muhammad Fadlan. Muncul gain atau loss? Atau muncul apa di sini? Fadlan? Dalam ke toilet, Pak. Itu ada gain, Pak. 80 solusinya. Siapa yang jawab nih? Siapa yang jawab? Nggak muncul di ini Saya, Pak. Nggak muncul di saya. Coba. Siapa barusan? Saya, Pak. Hah? 18, Pak. Tahu kalau. 18 ya. Oke, ya lanjut. Berapa tadi? Gain berapa? 80, Pak. Gain 80 ya. 400 dikurangin dengan 320. Jadi sebenarnya itu aja, kalian tinggal nyari gainnya saja ya. Gainnya itulah intinya ya. Jadi kalau sudah ketemu gain atau loss, maka ya sudah tinggal kita ini kan saja, tinggal kita hitung lanjutannya ya. Nah, lanjut lagi. Diketahui net income S ya pada 2018 dan 2019 sebesar 100 dan 150 ya. Net income S 2018 itu 100 juta. Kemudian net income S tahun 2019 itu sebesar 150 juta. Seperti itu ya. Titik. Kita diminta buatlah jurnal eliminasi terkait peralatan. Nah, kalau yang ini, yang koma ini sampai sini berarti mirip persis yang di atas ya, nomor 4. Kemudian bagian NCI dan pendapatan dari S. Pendapatan dari S. Bagian NCI dan pendapatan dari S. Pada tahun 2018, ya, yang pendapatan dari S ini nggak bisa dijawab nih ya. Pendapatan dari S itu kan berarti kan dividen income. Di sini berapa dividen income-nya? Kita nggak tahu. Ya, dividennya berapa? Ya, kalau metode biaya kan berarti kan dividen income. Kalau metode equity, baru kita bisa hitung berapakah kita harus mengeliminasi income from S-nya gitu ya. Nah, ini berarti ini dicoret nih yang ini nih. Kalian jawabannya ada nggak yang ini? Pendapatan dari S nih, ntar lihat ya. Ini menjadi pertanyaan karena metode biaya yang dipakai, kalau pendapatan dari S, kalau metode biaya berarti kan dividen income ya kan ya. Nah, dividen income di sini nggak ada keterangan dividen, ada nggak? Nggak ada, tadi kita baca nggak ada keterangannya. Jadi hanya bikin jurnal terkait peralatan, ya jurnal konsolidasi atau eliminasi terkait dengan peralatan serta memunculkan NCI expense. Ya, kita lihat. Saya coba ini konstruksi dulu ya. Yang pertama ya, jurnal eliminasi langsung aja semuanya ya, tahun 2018 ya, itu yang pertama. Berarti nanti tambah satu jurnalnya, yaitu apa namanya? NCI expense. Cuma di sini juga NCI expense-nya ya. Oh, NCI expense-nya nggak usah di jurnal deh, karena nggak ada dividennya ya. Langsung aja kalian diminta untuk berapakah NCI expense-nya. Jurnal yang kedua, jurnal eliminasi tahun 2019 gitu ya. Nah, di sini ada ditanya NCI expense tahun 2018. Kemudian juga ada NCI expense tahun 2019 ya. Silahkan ya yang nomor 1 ya, nomor 1 turunin dulu ya. Coba saya acak ya. Nomor 1
Oke. Siapa nih yang mau jawab? Udah, berarti tanggal 15. Tanggal 15 itu adalah yang beruntung. Audi, ya silakan Audi. Iya, Pak. Nah, ya, ini aja yang atas. Yang jurnal eliminasi tahun 2018 ya, Pak. Ya, tanpa NCI. Yang pertama itu Hmm. gain on sale of equipment, Pak. Gain on sale of equipment. Di debit apa di kredit gainnya? Di debit. Debit ya, gain on sale. Terus di kreditnya equipment. Equipment ya. Berapa jumlahnya nih equipment? 80 juta. 80 ya, udah kita hitung tadi di atas. Nih saya ambil di sini. Ya. Apalagi mau di? Depresiasinya, Pak. Apa gimana? Depresiasi jeroannya gimana? Akumulatif depresiasi. Kredit di dekat akumulasi. Accumulated depreciation. Ya. Terus Kreditnya depreciation expense. depreciation expense. Berapa? 12 12 juta, dari Pak. mana? Dari mana? 12? Karena kan itu dari April kan, Pak. Jadinya April ya? dikali 9/12. Ya. Iya. 9/12 kali berapa? Ini 80 juta. Kali 80 juta. Benar? Yakin? Kali ini? Yakin. 60. Belum. Tadi 12. Sama dibagi ini masa manfaatnya Berapa? 5 tahun. 5 tahun. Rate ya 12. Oke. Ya, jadi itu juga cara mencari secara kalau kemarin kan penjelasan saya kan depresiasi kenapa dikoreksi segitu karena kan kita kemarin membandingkan ini ya. Kalau depresiasi dilakukan apabila tidak dijual dibandingkan kalau depresiasi dan dibandingkan dengan depresiasi yang dilakukan oleh pihak pembeli gitu kan. Itu kan ada selisih gitu ya. Selisih di tahun itu berapa? Ya sebenarnya cara mencarinya juga sama, tinggal kalian kalau sudah mendapatkan gain-nya maka depresiasi itu ya hitungan depresiasi itu tuh bisa juga ditunjukkan dari total gain dibagi dengan umurnya ya gitu itu juga depresiasi juga sama hasilnya di sini kan kita nggak tahu nih atau bisa juga sih ya book value-nya berapa book value-nya kan ini ya 320 ya kan kalau ini dibagi dengan 5 berapa coba dibagi 5 64 kemudian dijual berapa 400 berarti kan depresiasi seharusnya setiap 4 ya 5 ini 4 apa 5 nih 5 ya nah jadi kan gini ya kan depresiasi yang dihitung oleh oleh S 80 tetapi kalau seandainya nggak dijual depresiasinya kan 64 maka ini kan selisihnya kan berapa selisihnya 16 ya kalau kita kalikan dengan berapa 9/12 sama dengan hilang kali mana dia 16 kali 9/12 sama dengan 20 sama saja ya jadi kalau sudah dapat gain ya sudah kalian nggak usah membandingkan atau mencari selisih depresiasinya dengan cara ini nggak usah itu kan penjelasannya saja ya jadi tinggal langsung bagi aja ya gain atau loss-nya berapa itulah kelebihan atau kekurangan ya nilai depresiasi yang dicatat oleh si pemilik aset yang baru. Oke, benar ini jawabannya di tahun 2018. Silahkan untuk NCI expense di tahun 2018 jumlahnya berapa, hitungannya dari mana? Siapa ya? Silakan nomor 12. Crescentia, silakan. Tadi mau dia. Baik, Pak. NCI ya, Pak? Ya, nyari NCI aja, Crescent. Oh, ya. Kan kepemilikannya itu untuk NCI-nya 10%. NCI 10%.
10%. Ya, Ya. 10%. Oh ya, Jadi 10% nanti ya. Oke, betul. Oke, lanjut. jurnalnya itu mendebitkan NCI expense Oh, pada NCI equity. berapa? Jadi kalau Persen. bikin jurnal ya, NCI expense, kreditnya NCI equity tahun ini. Gak apa-apa deh kalau mau bikin jurnal. Jadi Nah, ini berapa jumlahnya? 10%-nya dikali dengan net income 2018 sebesar 100 juta. Langsung kali ini. Iya, Pak. Ya, kenapa tidak memperhitungkan gain dari intercompany asset transaction tadi? Karena gain on sale itu tidak ada keuntungan antara anak dan induk. Tidak ada Tidak ada keuntungan. mengakui keuntungan antara anak dan induk. Kurang dikit jawabannya. Kenapa tidak? Kan kalau misalkan S menjual kepada P, kan kalau secara konsolidasi juga tidak ada keuntungan, tapi itu diakui. Ini Karena nanti kalau dieliminasi ya Pak, gain on sale. Atau bukan. Kenapa NCI-nya langsung 10% dikalikan dengan net income-nya S? Alasannya kenapa? Kenapa nggak seperti yang nomor 4 nggak kita itu ya, nggak kita hitung NCI-nya. Alasannya karena transaksi intercompany-nya terjadi secara downstream. Itu alasannya ya. Kalau upstream, maka nanti kalian harus menghitung gain yang terjadi, kemudian ya juga menghitung piecemeal gain recognition. Apa itu piecemeal gain? Itu sejumlah berapa gain yang sudah secara bertahap harus diakui. Ya, itu kalau upstream. Nah, ini kenapa tidak ini sudah benar 10, itu alasannya karena downstream kan berarti yang mengakui gain siapa? Yang mengakui gain kan si P, gitu ya. Yang mengakui gain dalam transaksi itu P. Sementara ketika menghitung NCI, expense ya, bagian laba haknya NCI dari S ya sebesar 100. Kenapa? Karena memang si S tidak mengakui gain dari transaksi ini dan sudah benar, tinggal dikalikan dengan 100. Itulah kenapa dia tidak memperhitungkan memperhitungkan gain atau piecemeal gain recognition yang terjadi dalam rangka menghitung NCI. Itu ya penjelasannya ya. Tapi ya ini udah benar jawabannya. Tinggal memahami secara konseptual saja. Baik, ya sekarang yang nomor 2, jurnal eliminasi di tahun 2019. Di tahun 2009, nomor 6 perlu nggak ya kita lihat deh. Nomor 6 kalau nggak perlu saya nggak. Silahkan ya menjawab. Izin mencoba, Pak. Siapa nih? Silvi. Iya, Ya, Pak. Silvi, silakan. 2019 itu jurnalnya return earning di debit Ini metode biaya ya. Oke. Berapa? Sebesar 80 juta dikurangi sama depresiasinya, Pak. Yang 12. 80 dikurangi 12 ya. Ya. Ya, ini RE-nya segini. Jadi 68. Iya, Pak. Ya, terus apa lagi? Akumulatif depresiasi di debit Accumulated depreciation di debit berapakah sebesar ini? 12. 12-nya ya, ini seperti ini ya. Ini ya. Itu menunjukkan itu ya. Lanjut apa lagi? Equipment di kredit Equipment kita kredit berapa? 80. Equipment 80. Ya, betul ya, ini nanti penjelasannya belakangan. Lanjut. Apalagi ada jurnal lagi? Dan ada accumulated depreciation Ini di ya. debit. Di debit ini bukan? Terus ya, accumulated depreciation ini ya. Terus? Itu 16, Pak. 16 ya, bukan 12 ya. Bukan, iya. Karena full ya. Dari mana? 80 dibagi 5.
Langsung dibagi 50 setahun 16. Pada depreciation expense Depreciation expense. Jumlahnya 16. sama. Oke. Ini benar ya, jawabannya seperti ini. Nah, ini kalian bedakan kalau upstream sama downstream. Yang di nomor 4 upstream, yang ini adalah downstream. Nah, kalau dia upstream, maka nanti RE-nya ini, ya kalau misalkan metode biaya dibagi 2. Ya, RE-nya dibagi 2. Jumlah 68 ini dibagi 2 ya. Kepada P sebesar kepemilikan P terhadap S, kemudian ke NCI equity sebesar kepemilikan non-controlling terhadap S gitu ya, dibagi 2. Tinggal gitu aja. Nah, seperti ini. Kemudian penjelasannya ini akumulasi depresiasi 12 ini di jurnal yang pertama adalah dia merupakan koreksi atas akumulasi depresiasi di tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. 2018. Nah, ini yang bahwa akumulasi depresiasi koreksi atas akumulasi depresiasi di tahun 2019. Ya, jadi total koreksi akumulasinya kan sebesar 12 tambah 16. Ya, seperti itu ya. Jadi kan kalau dilihat nanti saldo akumulasinya kok segini gedenya, kayak gimana cara mengoreksinya ya dengan mekanisme jurnal ini gitu ya. Nah, depreciation expense adalah untuk koreksi beban depresiasi yang terlalu besar di tahun 2019. Kemudian nih langsung aja deh apa namanya Silvi, untuk NCI-nya berapa? NCI Expense pada NCI itu sebesar 10% dikali net income-nya yang 2019, Pak. ini ya, NCI expense kalau kita bikin jurnal ya, NCI expense pada NCI equity ya. 10% kali berapa net income tahun 2019? 150 juta. 160 juta. Ini ya. 15. Oke, sip, benar. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Oke. Kayaknya bisa nih, kita habis ini langsung kuisis ya. Coba nomor 6 kita lihat. P memperoleh kendali atas S dengan memegang 70% kepemilikan S pada awal Januari 2017. Ini sama nggak? Kalau sama saya nggak mau bahas ya. Kita ntar bahas langsung soal UAS aja biar cepat. Pada tanggal 3 Oktober 2018 menjual PS menjual peralatan kepada S, ini salah nih. S menjual peralatan kepada S. S menjual peralatan kepada P ya. Seharga 350 juta. Peralatan tersebut diestimasi masih mempunyai masa manfaat 5 tahun dan saat penjualan nilai bukunya 320. Berarti ada gain nih sebesar 30 juta. Net income S 2018 dan 2019 sebesar 120 dan 180 juta. Buatlah jurnal eliminasi terkait transaksi peralatan, bagian NCI, dan pendapatan dari S tahun 2018 dan 2019. Nah, kalau ini bisa nih pendapatan dari S, kita mencari berapa income from S-nya ya, mencari saja ya, nggak usah jurnalnya ya. Jurnalnya jurnal eliminasi terkait dengan peralatan. Karena ini nggak ada dividen, masalahnya kan di situ. Ya, kalau mau diasumsikan tidak ada dividen harus di state, si S tidak membagikan dividen, gitu ya. Harusnya kan kayak gitu. Ya udah kita bahas deh. Saya yang bahas aja biar cepat. Jadi ini apa? S jual ke P. Harganya berapa? Di 3 Oktober ya, 350 juta. Book value-nya 320 juta. Berarti ada gain ya, ada gain sebesar 30 juta gitu kan, ada gain. Kemudian masa manfaatnya umurnya masih 5 tahun. Umur 5 tahun. Ini sudah cukup penjelasan ini. Kemudian ditanya, jurnal eliminasi atau net income deh ya. Net income S di 2018 120 di tahun 2019 sebesar 180 ya, 180 gitu kan. Kayak gini ya. Nah, kayak gitu ya udah kita bikin jurnal saja. Jurnal eliminasi 2018 ya. Jurnal eliminasi 2018. Ya ini simple banget. Apa? Karena gain berarti kita eliminasi gainnya. Gain on sale of equipment gitu ya. Untuk lengkapin ya, gain on sale pada equipment gitu kan, equipment.
jumlahnya udah dihitung berapa? 30 gitu kan. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, beban depresiasi yang kita koreksi. Karena gain berarti kan depresiasinya kegedean dan akumulasi depresiasinya juga gedean. Maka kita koreksi, kita debit akumulasi depresiasinya ya. Kemudian depreciation expense-nya kita kredit. Depreciation expense. Nah, ini kita hitung. Ingat ya, ini cuma 3 bulan. Berarti berapa? Berarti 30 ya, kita bagi 5 gitu kan ya. Kemudian kita kali Oktober ke Desember 3 bulan. 3 per 12. Benar nggak 2? Coba kalau salah saya dikoreksi. 2 atau ini? 500, Pak. 1,5 ya? 1,5. 1,5 ya. Oke, 1,5. 1,5 juta lah ya, nggak pakai gitu ya. Saya lupa ini berapa. Juta kalau nggak salah. Ini yang jurnal eliminasi tahun 2018. Kemudian ditanya, berapakah NCI expense? NCI expense. Nah, kita hitung ya, kita hitung kepemilikan NCI atas S ya. Ini saya sengaja ini ya biar kita lebih paham. Berapa persen? Di sini kan 70, berarti 30% ya. 30%. Nah, kita hitung net income S tahun 2018 ya. Net income S tahun 2018 sebesar 120. Oke, ya. Kemudian karena transaksi aset ini terjadi secara upstream, maka dia akan kita kurangi dengan gain, ya. Gain on sale tadi ya. Mengurangi berapa gainnya? 30. Kemudian karena ada pengakuan secara bertahap sebesar selisih depresiasi tadi, maka kita tambahkan. Ini yang kita sebut dengan apa namanya tadi? Piecemeal gain. Piecemeal gain recognition ya. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya ngambil dari sini saja nih akumulasi depresiasi. 1,5 ya, bukan 2. Ya, seperti ini ya. Ya sudah, ini kita tinggal jumlah ya. Ini ya 120 dikurangi dengan 30 dikurangi gainnya tadi, kemudian ditambah dengan piecemeal. Maka 92. Ini adjusted income-nya S ya. Kalau kita namakan ini ya bisa disebut sebagai adjusted income, adjusted net income-nya S ya. Adjusted net income-nya S ya. Setelah kita pertimbangkan, setelah kita hitung apa? Setelah kita hitung apa namanya? Gain yang terjadi atau gain yang dicatat oleh S, kemudian pengakuan secara bertahap atas gain tersebut. Maka ini 30% kita kalikan dengan 92. NCI expense tahun 2018 adalah sebesar sama nggak dengan kalian 30% dikali dengan ini. Sama nggak 27 atau 27,5 nih coba. 27,45 ya. Ini berarti sama nggak? Sama, Pak. Oke ya, ini untuk tahun 2018. Nah, kemudian ditanya, kalau ditanya ini kan NCI expense ya. Income from S-nya berapa? Pendapatan dari S, karena kan metode equity ya. Metode ekuitas ya. Income from S. Income from S ya. Nah, ini kalau income from S berarti kita tinggal copy saja ya, atau tinggal kita kalikan 70% ya. Apa kepemilikan P atas S sebesar berapa? 70% ya kan? 70% ya. Berarti income from S-nya ya. Berarti income from S-nya sudah langsung aja. Nah, ini ya 70% dikali dengan berapa tadi adjusted 91,5. 60 berapa nih kalau kita? 64,05. Sama enggak? Ya, sama ya. Nah, hati-hati ya kalian di sini ya. Ini adalah upstream. Jadi upstream itu nanti akan memperlakukan gain dan piecemeal gain-nya secara adil, secara sama antara P dan NCI. Ya. Kalau transaksinya downstream, kemudian ditanya pendapatan dari S atau income from S, maka ini nanti seandainya transaksinya adalah downstream, ya downstream. Nah, kalau saya pindahin ke atas saja deh, ya.
Ini ya, ini kita berandai-andai ya, kalau terjadi seperti ini. Ini kan ditanya income from S dan NCI expand. Ingat kalau seperti ini berarti metode pencatatan investasinya dengan menggunakan metode ekuitas ya. Seperti ini ya, seandainya transaksinya downstream. Seandainya downstream, ya ini. Pura-puranya ya kalau diganti. Maka untuk menghitung NCI-nya, 30% langsung kita kalikan ini, 120. Oke, nggak mempengaruhi ya. Ini nggak mempengaruhi. Jadi langsung, ini nggak ada. 0 dan 0. Maka langsung 120 kali dengan 30%, maka NCI expand tahun 2018 sebesar 36. Tapi ketika kita menghitung income from S, ya tetapi ya, kalau ketika kita menghitung income from S, ya ini adalah, ini belum 84, artinya 70 kali 120 ya. Ya. Nah, tapi kita harus kurangi, ini belum income from S ya. Apa namanya ya? Total ya atau jumlah gitu ya, jumlah dulu. Nah, ini baru kita kurangi dengan gain. Ini kalau downstream terus kita tambahkan dengan piecemeal gain recognition. Ini berapa? 100%-nya. Berapa 100%-nya? Ini 30, ini 1,5. Berarti 1,5 ya. Berarti di sini income from S-nya menjadi sebesar ini. Nah, dari sini 84 ya 70% dari net income S dikurangi dengan 100% gain yang terjadi ditambah dengan 100% piecemeal gain recognition sebesar 55,5. Ini ya, ini kalau seandainya dia terjadi secara downstream. Ya kalian bedakan ya di sini ya. Secara logik ya tadi seperti tadi. Kenapa? Karena upstream itu adalah labanya di S, maka dia dibagi secara rata, proporsional. Tetapi ketika upstream, maka si P yang akan mengkoreksi labanya dia sendiri ketika dia mengakui pendapatan dari S seluruhnya, ya seluruhnya. Oke ya, ini tahun 2018 ya, tahun 2018. Bagian dulu. Ini ya. NCI expand, income from S. NCI expand, income from S. Nah, kemudian tahun 2019 ya sama seperti yang sebelumnya. Di tahun 2000 jurnal eliminasi ini saya copy aja kalau gitu. Ya, untuk tahun 2019 ya. Tahun 2019. Ini udah nggak ada gain on sale. Apa ini upstream ya? Upstream. Upstream ya. Ini kita koreksi di sini. Ini oke. Ini bukan 1,5. Di bawah ya harusnya ya. Nah, ini saya perbaiki deh. Oke. Ini kita insert. Seperti ini kan. Equipment berapa? Tetap sebesar 30. Kelebihan 30. Kemudian gain-nya kita ganti dengan RE. Ya. Saya dikoreksi kalau saya kelewatan, kalau salah. Kemudian dapat lagi apa? Dapat lagi adalah NCI, equity, gitu ya. Dapat lagi accumulated depreciation. Oke, ini apa? Ini adalah, bukan RE. Metode ekuitas ya. Oke, apa? Kalau metode ekuitas, investment in S ya. Kalau saya salah dikoreksi. Karena suka gitu ya. Karena saking banyaknya asumsi yang terjadi ketika kita belajar ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita accumulated depreciation-nya ambil yang ini. Tahun sebelumnya 1,5 ya, 1,5. Gampangnya kayak gitu. Ini kan tahun sebelumnya. Nah, sisanya ya berapa persen sih? 70 ya, 70%. 70% kaliin aja dengan ini ya, 30 dikurangi dengan 1,5. Bener nggak 20? Atau bukan 20? Masih ya 20 ya? Bener ya, kalau saya salah bilangin ya.
Nah, ini berarti 30% kali 30 dikurangin 1,5 gitu. 9 ya. 8,55. Sama enggak jumlahnya? 30. Oke, seperti ini. Ini untuk yang jurnal eliminasi tahun 2019 yang pertama. Ketika transaksinya upstream, kemudian apalagi? Kemudian di tahun 2019. Ya, kita akan menggunakan metode ekuitas. Kita akan investment in S-nya kita tambahkan sebesar 20 karena sebelumnya sudah dikurangi sebesar 20 gitu kan ya ketika menghitung income from S dan menyesuaikan investment in S. Nah, ini akumulatif depresiasinya langsung aja ya karena setahun ini 30 dibagi 5. Benar nggak 6? Ya, ini ya. 6,0. Nah, seperti itu. Terus kemudian menghitung NCI. NCI expand upstream. Nah, net income tahun 2019 ya, bukan 2018. 2019 ya. Berapa? Kita ambil di sini keterangan yang sebelumnya. Ini 180 ya. Nah, kemudian gainnya udah nggak ada. Oke, 0 ya. Yang ada apa? Piecemeal gain recognition. Berapa dia? 6. 6 ya. Sudah ngeling ke angka yang benar. Maka di sini adjusted net income-nya 186. Ya, kita kalikan dengan 30%, maka NCI expand tahun 2019 ya sebesar 55,8. 30% kali 186. Ya, ini untuk NCI expand di tahun 2019. Income from S-nya, ya income from S-nya adalah langsung aja ya 70% kalikan dengan 186. Seperti itu ya, selesai. Menghitung income from S. Ya. Ada pertanyaan nggak? Sudah Ya, kita Pak. bahas. Ya silakan. Siapa nih yang nanya? Itu Pak, yang piecemeal gain recognition itu boleh dijelaskan kembali Pak? Saya masih kurang paham gitu. Piecemeal gain recognition yang ini ya? Yang ini? Iya Pak, piecemeal gain recognition itu bagaimana gitu Pak? Kalau yang jurnal eliminasi 2018 tadi yang itu tidak dimasukkan ya Pak? Nah ini Pak. Ini dimasukkan 1,5? Yang berarti karena upstream. Iya, karena upstream dimasukkan. Oh nah, iya. Nah, jadi untuk tahun berikutnya kan udah nggak mencatat gain nih si S ya. Maka gainnya nggak ada, tapi kan pengakuan secara bertahap gainnya kan tetap jalan di tahun berikutnya. Jadi yang memengaruhi hanya piecemeal-nya saja. Nah, gitu, Silvi. Iya, Pak. Nah. Kalau untuk piecemeal gain-nya sendiri itu tadi yang mana ya, Pak? Yang 6 ini. Dari mana? Iya. Ya ini sebesar apa? Selisih depresiasi setahun full. Jadi 30 dibagi 5. Ini 30 dibagi 5. Karena kan tahun 2019 sudah dipakai ya secara full, berarti tidak perlu diproksi lagi dengan sekian bulan kali 12 per 12 gitu ya. Karena tahun 2019 full, maka dia langsung aja 6. Jumlahnya 6. Baik Pak, sudah paham. Ya, seperti itu ya. Nah ini karena selisih, ya jadi piecemeal gain itu ya bisa dianggap sebagai selisih pencatatan depresiasi ya di tahun 2019. Kan kalau kita bikin tabelnya kan nanti tabel apabila depresiasi dilakukan apabila depresiasi dilakukan tanpa menghitung tanpa mengabaikan terjadinya jual beli. Jadi depresiasi yang biasa. Ya, kemudian tabel satu lagi depresiasi yang dilakukan oleh pemilik. Nah, itu selisih depreciation expense itulah yang akan kita catat atau yang kita sebut sebagai piecemeal gain recognition itu. Karena depresiasinya dicatat terlalu besar, ya, maka kita koreksi. Kalau depresiasinya kita koreksi, kita kurangi, artinya apa? Net income-nya kan bertambah, ya kan ya, sebesar koreksi depresiasi expense ini. Ketika net income bertambah itu dianggap sebagai pengakuan secara bertahap gain yang terjadi gitu. Setelah dikurangi dibalikin lagi kan gitu. Nah itu ya seperti itu.
Ntar silahkan ya bisa dibikin apa namanya ilustrasinya, atau dari mungkin dosen lain lebih cara pendekatannya kalau misalkan mengikut, kan ada klinik ya, kita pernah ikut klinik nggak? Klinik AKL yang menjadi program DOSCO itu ya. Ya mungkin dengan dosen yang lain mempunyai insight yang lain gitu ya. Jadi insight itu maksudnya bisa memahami dari sudut pandang yang lain dan makin paham gitu. Silakan, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Izin tanya, Pak. Ya, Bobby, silakan. Itu yang jurnal eliminasi investment in S 2019 memang 20 ya Pak ya, bukan 19,9. Soalnya kalau 20 itu nggak balance sama 30. 20 gimana? Ini benar 20 Ya, atau bukan? memang 20,0 atau Oh iya. 19,95. Oh iya. Ya silakan, Ya. kalau mau dibuka semua nggak apa-apa. Ya, silakan, nih kita buka semua. Oke, ini kalau dibuka semua ya. Ada lagi, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Luna, ya. Dari soal-soal yang tadi, berarti aset depresiasi itu nggak ada yang dijual pada pihak ketiga ya, Pak? Belum, ya, belum ada yang dijual. Seluruh soal ini tidak menjual kepada pihak ketiga. Itu apakah memang nggak ada? Keterangannya. Atau ada, Pak? Ada keterangannya kalau nggak salah di sini. Asumsi peralatan masih digunakan. Nah, ini di dalam kurung ini. Asumsi peralatan masih digunakan. Ini ada keterangannya. Ini ya di sini. Jadi dia maksudnya masih dipakai oleh si perusahaan afiliasi yang membeli ya. Ini ada keterangannya. Jadi tidak ada. Kalau dijual nanti akan pengakuan piecemeal gain-nya langsung sekaligus totali ya. Sisanya berapa langsung diakui seluruhnya kalau sudah dijual. Seperti apa ya? Seperti ini, seperti tanah yang kemarin kita pelajari, atau seperti inventory ya, mirip kayak gitu kalau dijual. Tapi karena Berarti sudah kita gimana, Luna? Berarti pengaruhnya ke piecemeal gain itu ya, Pak? Iya. Nah, kalau dijual ya, kan di tahun 2019 dijual, maka sisa piecemeal gain-nya itu yang akan langsung diakui secara. Kan nanti kan dia akan mencatat gain. Maka nanti gain-nya akan dimunculkan lagi. Ya, gain-nya akan diakui lagi. Ya, gain-nya. Setelah dia koreksi, gain-nya langsung diakui. Jadi bukan depresiasi. Ya, bukan depresiasi tapi gain. Nah, ini nanti jadi isu ketika jualnya di tengah tahun. Depresiasi kegedean berapa, sisanya akan diakui sebagai gain. Sisa gain-nya akan diakui sebagai gain gitu ya. Tapi kayaknya belum pernah ada ya soal kayak gitu, enak tuh kalau ada. Saya nggak ingin menyusahkan dulu gitu ya. Cuma secara logik seperti itu. Intinya, misalkan gini, tahun 2019 dijual ke pihak ketiga tanggal 1 Juli gitu ya. Berarti depreciation expense-nya ya akan terlalu besar setengah tahun. Ya, jadi nanti kita akan ada koreksi depresiasi setengah tahun. Setengah tahun berarti berapa? Kalau setahunnya kan ini kan 6. Berarti kita akan ada accumulated depreciation sebesar 3, depreciation expense sebesar 3. Nah, nanti kan total gain-nya kan sebesar 30 tadi ya. Total gain kan 30 nih. Ya, total gain sebesar 30. Kemudian sudah di-recognition ya sebesar berapa? 1,5 tambah 3 gitu kan. Tambah 3. Kira-kira nyambung nggak gitu? Mudah-mudahan ya nyambung lah ya. Nih berarti kan sisa gain yang belum terrekognisi sebesar 26 ya. Atau berapa di sini? 25,5 ya. Nah, ini yang sisa gain ini akan kita lakukan pengakuan gain-nya sekaligus di tahun terjadinya penjual. Jadi direkognisi atau diakui secara sekaligus. Kalau nanti kalian coba cari ada soal seperti itu enggak gitu ya. Kalau ada berarti nanti jurnalnya nambah ya. Ini misalkan di tahun 2019 ya. Di tanggal 1 Juli peralatan dijual ke pihak ketiga. Maka nanti jurnal kalian akan ditambahin ya, akan kalian tambahkan, yaitu ditambahkannya gimana? Di sini 25 akan diakui gain. Ada satu jurnal lagi ya, selain jurnal ini ya. Jadi selain jurnal nanti jurnal ini tetap ya, ini kan jurnal untuk yang di awal tahun nih kan ya, kelebihan 30. Oh tidak. Ini nanti nggak ada jurnal ini, mengganti jurnal ini. Sebentar.
bisa jadi. Enggak, ya, ini tetap ada jurnalnya. Sebentar. Equipnya udah nggak ada ya, sudah dijual, sudah 0. Oh ya, mengganti jurnal ini berarti. Jadi 25 ini akan mengganti jurnal yang ini. Seperti ini, seperti apa? Seperti tanah yang kemarin. Jadi sudah nggak ada jurnal ini lagi, nanti akan equipnya udah nggak ada ya, karena kan nanti di akhir tahun equipnya kan sudah dijual kepada pihak ketiga sudah 0. Nah, yang perlu kalian munculkan adalah gainnya nanti. Gainnya sebesar ini, sebesar 25 sisanya. Ya. Tapi ini sepengalaman saya belum pernah ada soal yang berbentuk seperti ini. Ya sementara mungkin diabaikan dulu, pahami yang sebelumnya dulu ya, tapi ini sebagai tambahan aja. G-nya 25,5. 25,5 dibagi apa? Dibagi kepada ini ya. Ini harus saya pikirin dulu. Dibagi kepada, kalau ini metode equity berarti investment in S. Investment in S ditambahkan ya. Oke. Investment in S. Kemudian investment in S, NCI, equity, mirip seperti ini sama accumulated depreciation. Nah, tinggal dibagi lagi aja. Saya ambil cas dulu. Ya, itu ya. Jadi itu ya kalau dijual kepada pihak ketiga. Tapi pemahaman saya dari tahun ke tahun belum pernah ada. Jadi peralatannya masih diasumsikan dipakai. Dan biasanya memang seperti itu ya, tidak dijual lagi memang. Itu penjelasan dari saya, Luna tadi ya barusan. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke ya, sudah selesai. Kita istirahat 1-2 menit. Silakan siap.